Yang kami hormati semua Wakasek SMA Negeri 18 Makassar. Yang kami hormati semua guru dan staf tata usaha SMA Negeri 18 Makassar. Yang kami hormati kakak-kakak alumni Aratika periode 2024-2027 dan yang kami hormati Bapak Al-Ustaz. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tanpa pula kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum dimulainya acara ini, perkenankanlah saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pernikahan, yang kedua sambutan, yang ketiga ceramah pengantar berbuka puasa sekaligus doa, yang keempat acara penutup. Baik, untuk menguruskan waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita pasangkan hati dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, sekarang kita akan melanjut kepada rangkaian acara kedua yang disampaikan oleh Bapak Pengawas Wilayah 2 kepada Bapak Pengawas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati mulai kepala sekolah dan seterusnya. Karena singkat ini saya persingkat semua dan semuanya yang saya cintai dan sampaikan. Pertama-tama saya minta maaf karena saya harus cepat nanti. Saya di sini salah asal. Kemudian tadi saya tertidur di ruangan kepala sekolah. Tapi menurut informasi bahwa kepala sekolah baru pulang sehat, pulang ambil istrinya Pak, jemput istrinya. Selanjutnya nanti sekalian, ini sekolah kedua yang saya tutup pesantren kilatnya, meskipun sudah ditutup. Aturannya memang begitu, nanti hari terakhir itu. Jadi hari kedua juga, sekolah kedua juga yang mengundang saya buka puasa. Pun ada dua sekolah ini mengundang saya, tapi saya bilang terlambat. Sudah ditetapkan SMA 18, SMA Sukumaru di Simbang sana. Saya terlambat juga, saya baca undangannya. Pada dari kemarin katanya detil. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, khususnya kelas 3, alumni juga ada. Nah, khususnya kelas 3, saya ucapkan selamat yang dinyatakan bebas tes masuk bulan. Karena kemarin pengumumannya itu masih memperlukan orang 17, sementara melapor 17. Yang jelas sekolahnya aku sudah 50 jadi yang melapor 53. Anak saya setelah di situ, alhamdulillah nanti bebas tes masuk di Unhas. Saya yang bukan pilihan umur saya UNN. Awalnya dia tidak mau bilang mereka bapak kita masuk menjadi guru. Ternyata ya saya di situ.
Selanjutnya, mari kita sama-sama mengikuti ceramah agama, karena kita buka puasa jam 6 lewat 13 menit. Masih setengah jam ini Ustaz, masih banyak waktu. Jadi yang bagus itu 15 menit paling lama yang bagus. Tapi kalau masih setengah jam, masih setengah mati, bahannya juga banyak. Jadi saya tambah tambahan. Sesuai dengan hadis Nabi, al-jannatu mustaqatun arba'ati. Nafarin dari Quran wa hafiz insan. Wa mutaimin tiang wasaina fi syahr Ramadan. Surga itu menimbulkan 4 golongan manusia. Yang pertama, Muhammad Ustaz, sampai nanti kita akan berbagi. Yang pertama, tadi Quran yang senantiasa membaca Quran. Ya, ini dari Al-Quran punya istilah khusus Bapak. Karena setiap ayat dibacanya itu seribu pahala. Apalagi kalau baru 1 huruf sudah 10 dikali 70. Kalau alif lam mim 30 berarti sudah 200 pahala yang dia dapatkan dari bulan suci pada. Yang kedua, yang sudah punya suami, yang sudah punya anak, ada anaknya umur 5 tahun ke bawah, diajarkan Al-Quran, anak itu dapat menyelamatkan 3 dari asap neraka, yang pertama dirinya, yang kedua orang tuanya, yang kedua adalah ibunya, yang ketiga adalah orang tuanya. Bayangkan itu umur 5 tahun ke bawah, mengajarkan Al-Quran baru basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti anak-anak berapa tahun ini? 5 tahun, 6 tahun, anggaplah 5 tahun. Wajarkan basmalah, anak itu dapat menyelamatkan 3 dari asap. Bayangkan itu istimewa Tuhan. Ya. Kemudian, mana masuk orang Al-Quran menjadi obat dan menjadi rahmat. Biasa. Jadi setelah sengaja saya lalu Pak Ustaz supaya ada kalau Pak Ustaz 20 menit kemarin Pak Ustaz saya dunia lama sekali ceramah kalau 30 menit. Ya, saya tambah dulu. Kemudian mau wasif orang untuk Al-Quran menjadi obat dan menjadi rahmat. Yang mana rahmatnya? Siapa orang membaca basmalah 21 kali sebelum maka dia terhindar 1 dari godaan setan. Tidak akan kena disambung tidur. Tidak akan kesurupan. Yang sudah kesurupan pisang-pisang tidak akan kena. Tapi ada caranya, bukan sekedar dibaca. Ya. Nanti penanya khusus saya ajarkan. Ya. Kemudian tidak akan termakan atau rendah oleh api kecuali rokok. Karena rokok itu akan rendah Bapak. 31 hari 105.000. Karena 35.000 ya. Sekarang kalau orang 30.000 satu hari 100.000. Jadi itu harus naik. Makanya kedua saya sakit, dokter mengatakan apa? Merokok pasti berhenti merokok. Ada yang istri, istrinya sekian rokok ya. Misalnya dokter yang bersama tapi jangan berniat berhenti merokok untuk menabung. Jangan berniat berhenti merokok untuk menabung. Karena bisa jadi akan terjadi membangun rumah, dia tahu itu membangun rumah, terjadi kebakaran rumahnya. Nah, makanya jangan berniat berhenti merokok. Yang kedua, kalau ada kebakaran di lingkungan kita, jangan sekali-kali biarkan orang itu mencuri yang mau terbakar. Misalnya terbakar, tangannya mencuri bawa kebakar. Jangan biarkan. Karena kalau dibiarkan akan terjadi kebakaran berikutnya di lingkungan yang ditempati bapak itu sembunyikan. Itu ada pesan yang diturunkan mohon. Hanya sentra kalau terbakar di mana pencuri datang mengamankan barang maka terjadi kebakaran berikutnya. Ini kita bahas di karena ini tadi saya jelaskan tentang Al-Quran. Jadi apalagi hari ini 17 Ramadan, 17 Ramadan, musuh Al-Quran. Jadi oleh karena itu Islam berikutnya ini kayak tadi membaca basmalah 21 kali sebelum tidurnya, dia tidak akan termakan harta bendanya oleh api, tidak akan tidak akan kemasukan rumahnya mencuri. Saya sendiri waktu tinggal di Laikan di antara Bopapir dengan Laikan itu saya tinggal
biasa perang bola-bolaan di situ. Di malam hari dia berencana ambil ayam saya, besok dia melapor. Sudah mati, ayam saya tidak malas sama masalah, tapi tidak boleh jalan. Alhamdulillah. Sungguh tidak jadi ambil. Seandainya kau ambil, maka terjadi masalah pada diri. Itu luar biasa itu. Khasiat itu basmalah. Jadi kemudian tidak akan pernah mati ke sabut tidur. Di mana masih ada sabut tidur pada malam hari setelah tidur besoknya tidak kembali. Jadi di situ tersurat di mayat tidak akan pernah mati ke sabut tidur. Jadi khasiatnya luar biasa. Kemudian yang dapat kesusahan, yang dapat masalah segera berburu dan mengaji, insya Allah akan tenang hatinya, akan enak perasaannya, juga akan mendapatkan keputusan. Juga demi juga yang susah tidur. Ya. Jadi bagaimana caranya membaca, Bapak Ibu? Nah ini juga saya jalankan memang di Sumatera suatu saat saya tidak juga menceramah. Sengaja saya paparkan dulu di depan Ustaz sebagai bahan berdebat. Jadi caranya kita dulu bersila kalau mau tidur. Jadi dulu bersila lagi kalau mau tidur, kemudian bersama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai malaikat Jibril, Israil, sebelah kanan. Kemudian bersalam malaikat sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai malaikat kiraman katibina yang kamu namakan. Barulah ditutup ini pukul Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya. Ini sudah 10. Lanjut di yang kaki. Bismillahirrahmanirrahim sudah 20 terakhir di dalam. Barulah berbalik. Jangan langsung berbalik. Siapa orang yang hidupnya terletak menghadap ke atas, alias lain dalam bahasa Indonesia, dan menghadap ke kiri, pasti tidak bisa dalam diri. Makanya Nabi anjurkan selalu diri ke kanan dulu di bawah kiri. Tapi ini bisa terbatangnya. Masih begini saja. Berteriak tidak bisa dengar suara. Ini makanya ini kedua itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Allah akan selalu diawali dengan basmalah. Gampang itu Pak. Kalau itu saya sampai akhir ayat. Diulangi lagi. Kita selawat satu kali. Persis jangan membayarkan sekali berhenti sejarah berdoa di sini. Kita meminta berapa, termasuk minta jodoh, minta pekerjaan dan sebagainya, keselamatan. Langsung dia menyesal susah kalau tadi kita dibaca amin. Baru ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang membaca ini sebelumnya dan masuk kerja kepada mereka yang pergi akan selalu dikawal yang malaikat, bijak dan yang malaikat. Ini hanya sebagai tambahan. Karena saya misi tahu Pak Ustaz ini terlalu lama dan bicara kalau saya tidak misi seperti itu. Ya ini hanya untuk sebenarnya saya hanya disuruh mau disambungkan karena pasti katanya terlalu kepada saudara itu cuma waktu saya memberikan hal ini supaya kita bermanfaat semua, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan saya nyatakan kegiatan pesantren kilat itu dinyatakan itu Desember 15 secara resmi. Foto kan? Baru kasih bapakmu. Ya, foto aja. Diberitakan Desember 15. Ya. Ya. Ini apa lagi? Ya. Apa yang saya tahu ada tetangga di sini nanti diberitakan. Kira demikian bermohon untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Wilayah 1 dan kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yakni ceramah yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Yusuf LSI MPD, dan kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum bi tahiyatil Islam wa tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang besar-besar suaranya duluan masuk surga. Dan belum suaranya duluan buka cerita. Dan tidak ada suaranya yang dapat dibuat.
hamdan wa syukran lillahi ta'ala alladzi idzala minal mujahidin al-haqqa fi sabilil haqq hatta kana an-nasa fi gayati wa syafaqati wa darajatil 'aliyah. Thumma salatan wa salaman ala habibina syarih syariah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang utama yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan adalah Kepala Sekolah 19. Begitu juga dengan pengawas. Kebetulan pengawasnya juga ini adalah Ustaz Anwar Panima, kalau tidak salah. Ya, kebetulan pernah juga satu lembaga di Pondok Pesantren Undang. Jadi saya kenal sekali sama Bapak ini, pernah jadi kepala sekolah bersama itu kalau tidak salah. Ya. Langsung saja masuk materi dengan tema menggembirakan hati dengan kebersamaan yang penuh berkah. Berarti di bulan ini ada waktu-waktu yang diberikan keberkahan dan di mana waktu lain tidak diberikan. Dan ini hanya diberikan di bulan Ramadan ini, yaitu adalah bulan yang penuh keberkahan. Sehingga di dalam hadis disebutkan, "Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasada 'ala niran." Barang siapa dia bahagia ketika masuknya yang namanya bulan suci Ramadan, bayangkan berumpi puasa, baru ada rasa gembira dalam hatinya karena kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasada 'ala niran, maka jasadnya itu akan diharamkan untuk disentuh api neraka. Bagaimana kalau orang sudah diutamakan dijalani yang namanya ibadah puasa? Nah, sebagaimana tadi dengan kakanda saya, Bapak Anwar Panima, sudah dijelaskan tentang beberapa keistimewaan tentang masalah yang namanya membaca Al-Quran. Nah, kebetulan dengan hati dengan kebersamaan yang namanya bulan berkah ini, untuk menjadi permasalahan saat ini, kenapa anak-anak sebagian terkadang biasa malas pergi mengaji? Itu tidak pergi mengaji, kalau dikasih uang tidak ada di sini siswa-siswinya kan? Dikasih uang baru pergi mengaji. Biasa bina sedikit. Nah, ada beberapa penelitian dalam ayat disebutkan, itu jelas dalam Al-Quran, wal walidatu yurdina aulahunna haulaini kamilain. Allah sendiri berfirman dan mengatakan itu diperintahkan kepada ibu-ibu untuk menyusukan anaknya minimal 2 tahun penuh. Bayangkan 2 tahun penuh untuk diasikan ini anak. Kalau memang itu anak mau taat kepada kedua orang tuanya, maka ibu sebagian harus perlu yang namanya diasikan selama 2 tahun penuh. Nah, ada seorang peneliti yang bernama Profesor Dr. Yusuf Qardawi sebagai mantan ketua Majelis Ulama Internasional di Qatar. Beliau baru wafat ketika 26 September tahun 2023. Beliau meneliti kenapa Allah mengatakan demikian, kenapa tidak mengatakan 1 tahun saja diasikan, 6 bulan ataukah 3 bulan saja diasikan sudah nih. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, kamilain 2 tahun penuh. Maka peneliti ini menyimpulkan, kalau memang anak itu betul diasihkan kepada ibunya 2 tahun, betul 2 tahun, dan kala itu anak dia bisa dengan taruhlah usianya 7 tahun, 9 tahun, ya. Lalu ketika lari-lari, biasa kalau ada tamu itu lari-lari tahu itu anak-anak, itu pina biasa dikasih uang baru berhenti lari di depan tamu. Biasa diuji lagi mata Pak, kita tunjuk bilang ke anak-anak, kenapa mata tak ini Pak? Tak liwat itu. Nah, diteliti kalau memang anak itu betul diasihkan 2 tahun penuh, maka anak itu akan jadi penuh sama orang tuanya. Palingan 1 kali, 2 kali, 3 kali terbunuh itu anak, maka anak itu akan diam dan lari ke pangkuan kedua orang tuanya. Tapi sebagian ibu-ibu kalau sudah menikah lalu dia melahirkan, kadang tidak bulan itu diasihkan sama anaknya, banyak dia kasihnya, tapi tidak mau makan pansit, mau makan bakso. Kan itu bahasa ibu yang sebagian itu tidak ada izinnya jodoh sana. Kebiasaan tuh kan biasa. Baru 3 bulan lahiran, mau dimakan pedis-pedis, mau dimakan mie, mau dimakan minaga, sampai level 33.
sudah mencoba yang tidak runtuh itu saking hamba. Nah, karena maka ditebuslah yang namanya susu sapi, tidak perlu disebut mereknya. Jadi ditahu itu siswa-siswi tadi 18, kalau tidak kali tebus itu nah susah. Baik, sebentar tarik dulu ini. Ya, jadi itu beda itu pendidikannya. Kalau kita terlalu cepat diasingkan dengan air yang namanya susu sapi, tidak perlu kalau air tidak kawin atau itu. Ya, karena dia sudah terlalu cepat. Bila mana anak itu kalau besar dengan usia yang sama, ketika lari di masjid atau ada tabungan, 3 kali ditegur itu anak tidak akan diam. Bahkan 10 kali ditegur itu anak tidak akan diam. Itu diam Pak kalau sapi yang tegur kita. Bayangkan kita sebagai guru di sini, bahkan ada di taruh lagi di istilahnya. Pernah kita jadi wali kelas juga pada pesantren SMA. Sudah nih kuboso di tembok versi begini. Kutulis di situ jangan sekali-kali mencoret tembok. Yang coret enggak 5.000. Itu ada semua. Tapi sebagian anak-anak saya lihat itu pagi-pagi semangat ditulis di namanya coret-coret di tembok. Jadi saya berkesimpulan bahwa susu sapi kapan dipenuhkan ini. Nah, ada yang bertanya di majelis tadi gagal Pak dia mengatakan Ustaz, bagaimana misalnya itu? Tidak sempurna pendidikannya anakku, nah SMA masih nakal sekali. Apakah perlu diasihkan kembali selama 2 tahun? Coba-coba diasihkan. Pertama, malu bersama tetangga. Yang kedua, dipakai pasal kisah murah mentah. Bayangkan kalau SMA baru diasihkan kembali 2 tahun, insya Allah tidak perlu. Banyak anak yang sukses ketika dia kerjanya di Aceh misalnya atau di Manado, tapi ketika dia betul dengan penyelesaiannya 2 tahun ini, kalau dia sakit orang tuanya, ya, maka anak itu akan gelisah dan kembali ke pangkuan kedua orang tuanya. Nah, ada resepnya 2 hal. Itu ada teman saya dulu di Mesir itu 14 bersaudara, 7 laki-laki 7 perempuan, semuanya sukses, tidak ada yang gagal dia satupun. Ya, dan dia amalkan cuma 2 resep saja. Resep yang pertama, kalau anak yang masuk usia 1 tahun 2 tahun itu, bahkan sebelum balik, itu kan biasa itu rajin bangun kalau malam itu pergi kecil dibandingkan bapaknya. Kalau bapaknya itu Liga Champions dengan bola baru rajin. Ya kalau mamanya biasa dia tidak ada Liga Champions, tetap tinggi dia itu menangis pasti. Ya. Jadi kalau ketika sudah bangun kecil jangan langsung tidur sampai itu anak. Kalau bisa bacakan di atas kepalanya, dibacakan kalau laki dibacakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ialah berikanlah pemahaman agama ini yang sekian pertama yang dilakukan. Kapan diamalkan itu ini, walaupun tidak sempurna penyusunnya, bila mana anak itu kalau besar pasti dia sulit untuk lupakan orang tuanya. Banyak anak yang lupa sama orang tuanya, tapi seorang ini tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Nah yang kedua, resep yang kedua, bila mana anak itu sudah balik, taruhnya dia sudah menikah dan segala macam, ya, lalu kita salat, jangan sekali-kali meninggalkan tempat salatnya sebelum didoakan anak-anaknya. Jadi kalau 14 anak tak, 14 juga surah Al-Fatihah. Jadi kalau 5 anak tak, 5 juga surah Al-Fatihah, dan itu dikhususkan. Maka 2 resep inilah seorang ibu ini di 14 ini semuanya sukses dan tidak ada yang gagal. Bayangkan kalau 3 yang menjadi dokter, 4 jadi dokter sampai saat ini, dan sampai sekarang ini beberapa angkatan saya ini sudah masuk magister dokter untuk saat ini. Bayangkan 14 bersaudara. Nah ini 2 resepnya untuk diamalkan. Tetapi kalau kembali ke Al-Quran yang tadi, walaupun tidak diamalkan ini 2, tapi kalau dia betul diasihkan ini anak selama 2 tahun penuh, maka anak itu tetap juga akan dengan sama kedua orang tuanya, dan itu sulit dan tetap diberikan nasihat kepada anak-anak, begitu juga orang tuanya. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selanjutnya tinggal 2 menit. Nah yang masalah Al-Quran tadi, ada seorang wanita di London itu baru-baru masuk Islam. Ini kisah nyata, baru-baru masuk Islam, dan bacaan Al-Qurannya itu terbata-bata, ya terbata-bata, karena dia berusaha betul ingin
membaca Al-Quran, ketika dia pulang kuliah, dia masuk di kereta api, dia ketemu seorang pemuda yang sangat tegar badannya. Lalu singkat cerita, ketika dia balik ke rumahnya, tiba-tiba pagi dia melihat surat kabar bahwa di kereta api itu ada kejadian yang pembunuhan yang sangat yang luar biasa terjadi. Itu baru 5 menit kejadiannya, langsung dia ini. Berarti salah satu keistimewaan Al-Quran itu ditanya, ini seorang gadis datang di penjara dan mengatakan, kenapa kau juga tidak bunuh saya? Nah ini baru-baru kejadian 5 menit setelah saya. Maka orang pelaku itu mengatakan, tidak mungkin saya ingin membunuhmu karena seakan-akan mata saya itu melihat engkau ada yang menjagamu 2 orang pakai pistol. Bayangkan itu baru di dunia. Bagaimana kalau di yaumul qiyamah nantinya Al-Quran itu akan berbentuk satu makhluk dan akan meminta haknya dan menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, berikanlah hakku bagi orang yang pernah membaca di dunia. Maka dia akan mencari orang-orang yang senang membaca yang namanya Al-Quran. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dan singkat ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Pertama saya pribadi, sebelum saya tutup mari kita berdoa sejenak agar kiranya amal ibadah yang kita kerjakan selama ini menjadi halawatul iman wal akhirat, mendapatkan manisnya hidup di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdana hamdan syar'iyan wa lahu maqalus samawati wal ardh. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba. Begitu pula dengan kedua orang tua hamba yang telah membesarkan hamba sampai saat ini. Bila mana ada siswa-siswi di SMA 18 yang sudah tiada, atau bapak atau ibunya di saat di hari ini, ya Allah, janganlah engkau siksa mereka, karena mereka lah yang telah memberikan nafkah untuk kebutuhan saya. Dia rela meninggalkan ibu saya, dia rela meninggalkan tempat kelahirannya untuk merantau untuk mencari yang namanya kebutuhan untuk saya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka. Berikanlah dia wafsirul jannah, perluaskanlah kuburannya, dan pernahkan jadikan sebagai wadatul jannah, yaitu taman-taman surgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi